Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi bersama saya Zenita Putri dalam program Merajut Solusi, Merawat Warisan, Menumbuhkan Harapan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana mengulas sejarah dari Kor Yesu dan kontribusinya bagi Kota Malang. Sudah mendengar kata Kor Yesu itu luar biasa, pasti orang Malang siapa yang tidak mengenal. Tapi di balik mungkin lingkup dari pendidikannya, sejarah pendidikan yang sudah berjalan di Kota Malang ini, ada histori dan heritage yang masih menjadi misteri. Dan bersama saya pastinya saat ini sudah ada 3 orang narasumber yang sangat luar biasa, di mana beliau-beliau ini merupakan pakar-pakar dari sejarah itu sendiri, kemudian juga menjadi pelaku sejarah di dalam Kor Yesu sendiri. Yang pertama ada Suster Lucia Anggraini Musu. Selamat sore, Suster. Selamat sore, Zenita. Selamat Oke, sore. mungkin boleh? Ya, terima kasih. Ini Suster Lucy, ini merupakan suster di Kor Yesu dan juga sudah menulis buku yang sudah ada di depan kita ini. Luar biasa sekali, di mana perjalanan Kor Yesu selama 125 tahun gitu, Suster ya. Banyak banget sejarahnya ya. Nanti kita akan ulas, saya akan tanya-tanya banyak sekali dengan Suster Lucy pastinya, tapi saya mau perkenalkan dulu yang lain dulu. Ada Suster Ingrid Widiningsih. Ya. Selamat sore, Suster. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa, Suster. Kayak semangat semua nih melihat suster-suster ini tetap semangat gitu ya. Dan ini sudah ada teman-teman kita di sini. Dan yang terakhir ada juga selaku beliau ini adalah praktisi dan juga bisa dibilang sangat pemerhati terhadap sejarah, kebudayaan, juga heritage, terutama di Kota Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dewi Utari. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Zenita. Wah, luar biasa sekali. Hari ini kita di Aula Kor Yesu gitu ya. Sudah ditemani juga dengan teman-teman dari Kor Yesu. Selamat datang semuanya, ibu-ibu dan suster. Dan juga ada adik-adik, boleh tepuk tangan. Ada adik-adik dari kakak Mbak Yucilik, selaku juga mereka adalah duta wisata Kota Malang yang pastinya juga harus mengenal sejarah bagaimana sih peninggalan dari zaman mulai Belanda sampai saat ini, begitu ya, Suster ya. Langsung saja, Suster, sebenarnya saya sangat tertarik ketika melihat kalau kita lewat nih di jalan utama, melihat bangunan Kor Yesu yang luar biasa megahnya. Pasti ada cerita di balik tembok ini. Dan mungkin siapa mungkin atau Suster Lucy atau Suster Ingrid yang akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya awal mula dari berdirinya Kor Yesu ini, terutama di Kota Malang pastinya. Silahkan, Suster. Terima kasih, Mbak Zenita. Kalau ditanya tentang awal, memang kami membaca sejarahnya dari para suster yang ditulis secara runtut di dalam kronik, sehingga kami bisa membukukan sampai 125 tahun. Di layar di belakang kami itu adalah gedung awal Kor Yesu, sekolah Kor Yesu, di mana masih 2 lantai. Ya, kita tahu semua bahwa Kor Yesu, sekolah Kor Yesu itu berdiri sudah 125 tahun atau sejak 1900. Tahun ini 126. Dan memang para suster biarawati Katolik yang pertama kali mendirikan ini. Di Malang waktu itu belum ada sekolah putri. Kami pertama kali yang datang ke sini untuk mendirikan sekolah putri TK dan SD. Nah, waktu itu memang belum ada sekolah, sehingga kami banyak kedatangan murid-murid. Dan Anda bisa lihat di layar juga, itu prasasti pertama yang diletakkan itu ada dalam bahasa Belanda, lalu tertempel sampai sekarang. Nah, mengapa kami sampai di sini? Pendiri para suster Ursulin yang datang ke Indonesia itu adalah Santa Angela Merici. Santa Angela Merici lahir di Italia sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, ia panutan bagi kami, dan dia mengatakan bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapakah dapat mencabutnya? Jadi kami percaya
bahwa kalau Tuhan yang pertama memulai sekolah ini di Malang, pasti Tuhan juga akan memelihara. Maka kami bersyukur sebagai generasi penerus sampai sekarang ini kami masih bisa memeliharanya. Wah, jadi memang dipertahankan ya suster ya. Berarti Benar. salah satu pelopor dari berdirinya sekolah di Kota Malang itu sendiri. Mungkin dulu zaman penjajahan gitu suster ya. Iya, iya. Itu ada suster yang 3 orang suster yang mendirikan. Itu yang pertama, pemimpin dan Tokoh-tokohnya. Iya, Ya, betul. Dia adalah tokoh-tokoh besar di balik Iya. berdirinya Koryesu. Boleh dijelaskan suster? iya, itu adalah suster yang menginisiasi berdirinya di sini, Suster Angela Flecken. Itu luar biasa karena dulu ibu kotanya masih Pasuruan, tetapi beliau memilih Malang menjadi kota yang akan didirikan sekolah. Jadi sungguh punya visi ke depan. Lalu 3 orang suster yang memulai TK SD itu. Pakaiannya ini mirip Mbak Zenita juga ya. Oh gitu. Siap. Ya, itulah. Jadi kami ada itu yang pendirinya ya. Pendiri-pendirinya gitu suster ya. Jadi selama 125 tahun ini pasti bukan perjalanan yang singkat gitu ya suster ya. Mungkin ada filosofi atau nilai-nilai yang ditanamkan dan sampai sekarang masih diimplementasikan dan terapkan bagi sekolah ini. Mungkin ada yang bisa dijelaskan suster yang menjadi fondasi dari pendidikan di Koryesu itu sendiri. Ya, selain Santa Angela yang mengatakan tadi jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya? Itu kami para suster yakin akan hal itu. Maka kami dengan segala upaya walaupun di bumi hanguskan, kami tetap masih bisa berdiri. Nah, untuk siswa-siswinya kami mempunyai serviam. Serviam Ini ya, serviam artinya saya mau mengabdi. Ini adalah moto dan semboyan bagi murid, pendidik, alumni yang ada di sini juga ya. Itu serviam saya mau mengabdi. Yang alumni yang di sini ngajar lagi sini ya. Jadi ini dimanapun di seluruh dunia kami tarekat atau ordo internasional di seluruh dunia di 35 negara itu murid-muridnya mempunyai logo dan semboyan yang sama sehingga mempunyai satu ikatan jiwa dan semangat. Nah, ini pada tahun 1930 mereka membuat formasi serviam ya di lapangan yang dilakukan oleh para siswa ya, para murid membentuk konfigurasi serviam yang artinya saya mau mengabdi. Jadi sampai sekarang tuh masih tertanam ya, bahkan sampai alumninya pun masih tetap ya istilahnya setia untuk mengabdi dan membagikan ilmunya kepada adik-adiknya gitu ya suster ya. Nah suster, selain itu suster pasti juga ada bagaimana perjalanannya ya, pasti namanya perjalanan ada mungkin jatuh bangunnya, kemudian juga ada masa-masa di mana Koryesu mungkin ada permasalahan atau apa. Suster, itu bagaimana ketika menjadi sebuah sejarah, terutama menjadi bagian sejarah dari Kota Malang itu sendiri kan suster? Benar, Kota Malang memang menjadi sasaran untuk pembumi hangusan sama setahun sebelumnya di Bandung ya, Bandung Lautan Api. Dan itu yang menjadi sasaran adalah rumah-rumah besar bangunan Belanda kolonial termasuk Koryesu dan Balai Kota ya. Anda sendiri tahu bahwa Koryesu dulu 2 lantai tapi sekarang tinggal 1 lantai. Ini bangunan yang terbaru ya suster ya? Iya, ini yang tinggal 1 lantai karena kami hanya dana terbatas, jadi tidak bisa lagi membangun semegah awalnya. Itu ya, itu bagian kelam dari kami. Tapi puji Tuhan juga bahwa kami tetap bisa mempertahankannya sehingga tahun 2018 dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya kota oleh pemerintah kota
Dan ini adalah sertifikat sebagai bangunan cagar budaya sebagai sumbangan kami terhadap Kota Malang. Boleh kasih tepuk tangan dong, luar biasa ya. Kontribusinya luar biasa bahkan untuk cagar budaya di Kota Malang itu sendiri, Suster ya. Kemudian adakah nilai-nilai tradisi dari Serviam atau mungkin penanaman pendidikan di Korea itu sendiri yang sampai sekarang tetap core value-nya seperti apa atau mungkin gitu, Suster? Iya. Serviam itu termasuk bagian dari semua senyawa dari setiap siswa, setiap murid, setiap guru, setiap pendidik. Karena saya mau mengabdi itu ada kedisiplinan, integritas, ya, tanggung jawab dan juga keimanan yang kuat. Jadi di mana kami selalu membina hal itu. Walaupun berlainan agama, kami selalu menekankan untuk tetap beriman serta bertakwa pada agamanya. Wah, luar biasa. Itu sampai sekarang masih ya teman-teman yang mungkin di sini ada dari Korea ya, sangat sudah kayak mendarah daging gitu, Suster ya, selalu diimplementasikan, Suster ya, nilai-nilai tersebut. Baik, Suster, kita lanjut ya, Suster. Bagaimana kontribusi Korea itu sendiri bagi Kota Malang? Pastikan utamanya lininya adalah di bidang pendidikan. Tapi adakah kontribusi lain di bidang-bidang lain yang sudah dilakukan oleh Koryusu, terutama untuk Kota Malang? Iya, di Kota Malang kami sering mengikuti lomba-lomba, lalu juga selain cagar budaya, kami juga sering mengadakan bakti sosial untuk masyarakat sekitar, terutama pembagian sembako, bakti sosial bersama warga, mempersiapkan kalau mau Idul Fitri di sekitar sini, kemudian dengan buka bersama dengan para karyawan-karyawati yang beragama Muslim itu. Jadi kami juga mengikut sertakan mereka di dalam segala gerak kami. Jadi nilai toleransi itu pun tetap diterapkan ya, Suster ya, tetap di sini ya. Luar biasa sekali, Suster. Kemudian bagaimana nih, Suster, dari Korea itu sendiri pasti kan ada karakter yang memang ingin dibentuk untuk siswa-siswanya, lulusan-lulusannya. Karakter seperti apa sih, terutama untuk calon-calon pemimpin nih, generasi muda nanti ke depannya, Suster? Iya, kami mempunyai moto smart and joyful, juga humanis. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang lain, juga di dalam perkataan dan perbuatan, dan juga sebagai pemimpin mempunyai integritas. Artinya apa yang dikatakan dan dilakukan itu seutuhnya sama. Jadi pendidikan karakter seutuhnya, karena setiap orang ada keunikan, dan Santa Angela mengakui segala keunikan dari masing-masing pribadi. Dan Santa Angela pernah mengatakan bahwa siapa yang bisa tahu masa depan seorang anak, kita tidak boleh menghakimi. Terima kasih. Masya Allah, keren banget, Suster. Untuk istilahnya prinsip yang diterapkan itu luar biasa, bahwa setiap orang itu punya keunikan dan tidak boleh menghakimi gitu, Suster ya. Nah, seberapa penting itu sendiri peran dari Koresu dalam membangun kualitas pastinya untuk kota, selain tadi ada sebagai cagar budaya, kemudian juga untuk membangun masyarakat sekitar, membantu masyarakat sekitar. Apakah ada nilai-nilai lain yang peran dari Koresu itu sendiri, Suster? Mungkin bisa Suster Ingrid. Monggo silahkan, Suster Ingrid mungkin mau membantu. Mungkin alumni dari Koresu yang sudah menjadi warga dari Malang, tapi juga selain dari Malang, Koresu sejak dahulu itu terkenal dengan murid-murid dari luar pulau. Banyak ya, Suster ya. Dari NTT, dari Kupang, dari Kalimantan, dari Labuan Bajo, Flores, Papua. Anak-anak dari Timika, meskipun mungkin suku Batak, suku Toraja, tapi orang tuanya kerja di Freeport, mereka menyekolahkan anak-anaknya ke Koresu
Karena di Koryesu ada asrama. Nah, betul. Asrama putri, SMP, SMA, dan SMK. Itu sekitar 100 siswa. Sedangkan asrama putra dari SMA itu sekitar 60 siswa. Pada umumnya itu dari luar pulau. Sehingga di Koryesu siswa-siswi itu seperti Nusantara kecil. Betul sekali. Jadi kontribusinya juga selain untuk sebagai sekolah tadi pendidikan untuk menerima dari seluruh Indonesia, tapi juga mendatangkan orang dari luar pulau bahkan ya datang ke Kota Malang. Pastinya ikut memperkenalkan juga gitu suster ya kepada orang luar. Nah, suster ini pasti yang paling sulit adalah merawat. Di mana tugas kita adalah merawat warisan. Nanti baru kita ke Bu Dewi juga. Saya mau tanya sedikit sudut pandang dari Bu Dewi juga bagaimana sih terkait dengan warisan sejarah yang sudah ada dari Koryesu ini. Pasti ada tantangannya, suster. Apalagi suster kan sudah berapa tahun suster di sini, suster Ingrid dan suster Lucy di Koryesu? Saya 4 tahun, baru 4 tahun. Oh, di Malang. Tapi betul. Kalau suster Ingrid? Saya 2 kali ini. Yang pertama saya tahun 85 sampai 88 saya sudah mengajar di SMA Koryesu. Waktu itu Mbak Ratna itu masih siswa karena ayahnya mengajar di sini. Gitu, siap. Berarti kan ada pasti perbedaannya suster ya, tantangannya di dalam mendidik lintas generasi pastinya. Baik, untuk pemeliharaan memang kita menjadi tantangan tersendiri karena barang-barang dan bangunan Koryesu adalah barang-barang yang antik dan itu perlu pemeliharaan yang rutin. Contohnya misalnya piano yang zaman dulu meskipun jarang terpakai tapi hampir setiap bulan itu harus diservis dan itu tidak murah karena kita punya beberapa piano yang ukuran besar, itu termasuk barang antik. Belum pemeliharaan dari gedung, itu membutuhkan manajemen dan finansial yang cukup besar. Dan kita tahu Kota Malang adalah bukan kota yang besar sekali, sehingga untuk pembiayaan itu juga kita mengalami banyak tantangan. Betul kan, jadi tidak hanya dari internal tapi justru dari pembiayaan untuk perawatan dan lain-lainnya itu luar biasa suster ya Koryesu untuk sudah sumbangsinya ke Kota Malang itu. Nah, saya mau ke Mbak Dewi nih, ke Bu Dewi gitu ya. Manggil kakak, ibu-ibu atau manggil anaknya nih ya? Iya, lebih kakak, akrab ya. kakak. Baik. Sebagai seorang praktisi dan juga pelestari budaya dan sejarah di Kota Malang, kalau menurut dari Kak Dewi itu sendiri, mengapa sih kita nih penting, terutama nih adik-adik yang mungkin baru pertama kali ke Koryesu atau teman-teman pemirsa Gajah TV yang baru tahu nih, oh ternyata Koryesu tidak hanya sebuah sekolah, tapi ada sejarah di balik itu. Mengapa kita penting nih untuk mengenal sejarah dari Koryesu itu sendiri, Kak? Terima kasih Mbak Zenita. Sebenarnya nggak hanya di Koryesu ya, tapi kita memang penting gimana caranya kita merawat apa yang menjadi warisan ya. Indonesia pun juga ya, adanya Indonesia adalah warisan dari budaya juga. Nah, Koryesu dengan usianya yang sudah mau 126 tahun ini, wow luar biasa sekali. Ini menjadi salah satu pembelajaran atau yang memang harus kita tahu bahwa di Malang ini yang biasanya di poros jalan ya kita hanya lewat aja, ternyata tersimpan sejarah cerita warisan yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan sama Suster Lucy terkait dengan pedoman, terus pendidikan, juga tadi Suster Ingrid juga menyampaikan bahwa ini adalah Nusantara kecil. Nah itu kita sepertinya nggak usah jauh-jauh untuk studi bandingnya gitu kan ya, sudah ada Koryesu di sini. Nah ini salah satunya juga yang membuat saya tergerak dengan jarak yang nggak terlalu jauh ya suster ya, dengan tempat tempat
usaha kami. Betul, gitu kan dan ya. tempatnya sangat strategis sekali Iya, ya. tempatnya strategis sekali. Ini adalah salah satu podcast ini adalah salah satu langkah kecil bagaimana caranya khalayak luar itu bisa melihat atau mendengar langsung cerita tentang Koryesu. Sudah ada bukunya juga. Dari situ nanti kita akan bisa melihat nilai-nilai apa yang akhirnya bisa membawa kita tuh sustain ya dengan warisan sejarah tadi. Dan saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan Suster Ingrid sama Suster Lucy yang memberikan kesempatan saya atau kita semuanya bisa hadir, bisa terrealisasi ya bisa acara. menerima kami di sini. Iya, bisa menerima kami. Terima kasih teman-teman. Dan yang awalnya hanya saya lewatin saja Suster Ingrid sama Suster Lucy, kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan luar biasa sekali. Mungkin teman-teman setelah acara ini selesai kita nanti ada ini ya, biar kita bisa lebih mengenal lagi tur area di sini juga, bahwa bangunan yang sudah ditetapkan jadi cagar budaya itu nilai-nilainya tuh sangat luar biasa sekali dan MSD gitu ya. Saya juga melihat berasa kayak aduh ini bukan hanya mininya Nusantara tapi juga mininya Eropa. Seperti itu. Jadi ya saking saya terpesona dengan bangunan, apalagi pengeluaran yang begitu tidak kecil lah ya. Tidak kecil ya yang sudah disiapkan. Kita harus benar-benar bisa menjaga bagaimana warisan atau budaya sejarah itu sampai kepada teman-teman. Ini ada Kakang Mbak Iyu Cili juga kan, biar lebih mengenalkan mereka sebagai agen untuk mempromosikan juga warisan sejarah itu sendiri. Jadi di Malang ini nggak hanya ada museum saja, ada alun-alun ataupun ada ini ya tempat-tempat yang lain, tapi yang kalian lewatin atau yang kita lewatin di poros jalan utama itu ada tempat sekeren ini gitu. Wah, luar biasa. Saya boleh kembali ke Suster Lucy ini sedikit mungkin Suster. Ingin pasti teman-teman di sini juga pasti penasaran, pemirsa Genjang TV juga penasaran. Buku 125 tahun Koryesu ini sebenarnya apa maksud dibuatnya buku ini? Kemudian pesan apa yang disampaikan, boleh? Baik Mbak Jenita, juga yang lain, untuk menyambut 125 tahun yang lalu 2025 itu banyak rangkaian acara yang dibuat oleh Koryesu. Salah satunya adalah pembuatan buku Cor Unum et Anima Una. Itu adalah satu jiwa, satu hati, satu jiwa. Mirip malam ya. Arema ya. Arema apa ya? Salah satu jiwa jadinya ya. Ya, jadi kebetulan sekali bahwa kita mempunyai satu hati, satu jiwa. Ini menceritakan dua buku ini, buku 1 dan 2, menceritakan perjalanan sekolah, biara, dan asrama dari awal hingga 2025, jadi 125 tahun. Dan itu tentu saja banyak naik turun perjalanan itu. Dan Anda kalau mau melihat atau membaca lebih dalam itu bisa juga, karena di sini masih ada yang dijual di yayasan ya. Nanti mungkin tidak dengan harga mahal. Oh betul, jadi semua bisa untuk mendapatkannya gitu Suster Bisa, ya. iya. Dan mungkin juga sekalian datang ke Koryesu bisa mampir ke galerinya Iya. gitu Suster ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit nih galerinya gitu ya. Siapa Suster Ingrid atau Suster Lucy nih? Iya. Silakan. Iya, nanti Suster Ingrid nambah. Iya, untuk menjadi bukti bahwa kami yang di sini 125 tahun itu adalah Galeri Ursulin Malang, yang kebetulan 3 tahun yang lalu ketika saya datang itu diutus Suster Ingrid untuk memulai galeri di sini. Jadi galeri itu adalah bagian dari bukti bahwa Koryesu ini memang sudah sekian lama, antara lain artefak-artefak yang dipamerkan di sana. Seperti yang diceritakan Suster Ingrid itu, salah satu piano ada di sana yang paling lama ya, produk 1875 malah
ya. Jadi itu sudah digunakan para suster dan masih terawat sampai sekarang. Wah, jadi kita datang ke mini museum gitu ya Iya. berasanya nih. Oh, ke Kak Dewi nih, Kak Dewi. Kak Dewi kan udah masuk nih, sudah pernah Korea. Mungkin belum semuanya bisa masuk atau mungkin pernah datang langsung ke Koryesu. Kalau menurut Kak Dewi sendiri dari segi budaya dan sejarah pastinya apa sih yang membuat Koryesu itu berbeda? Banyak hal ya, jadi kalau diceritain tuh nggak cukup sehari ya suster ya. Jadi saya rangkum aja, yaitu tadi mulai dari keteguhan hati, keimanan, kebersihan, pokoknya komplit pakai ini ya. Jadi kalau kita Paket lengkap ya? Paket lengkap Pak, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau saya melihat gitu ya, apalagi pas waktu saya dikasih kesempatan sama Suster Ingrid sama Suster Lucy untuk melihat area rekreasi ya di atas gitu kan ya, ya memang mohon maaf teman-teman nggak memang semuanya diperbolehkan, tapi saya merasa beruntung Terhormat. dan merasa terhormat diundang oleh beliau-beliau, bahwa udaranya tuh benar-benar kita udah berasa kayak nggak di Malang gitu kan ya. Kalau kita berada di sana itu berasa kayak memang benar-benar kayak berada di Eropa. Benar-benar kayak kita itu kuliah di tempat yang kemarin pas waktu ini nggak hanya saya aja sih yang ngomong, pada saat ada Bapak Wali Kota juga waktu itu kan juga berkunjung, dan beliau juga beruntung juga mendapatkan kesempatan di sana, sampai merasa baru pertama kali gitu ya sebagai warga Malang itu melihat isinya Koryesu seperti ini juga. Beliaunya sampai excited gitu ya, foto-foto, bikin video yang kalau saya hadir itu kayak berasa hati tenang gitu kan. Jadi kayak buat tempat healing ya. Tempat healing, Bisa betul. jadi tempat healing juga, suasananya juga menyejukkan karena kembali lagi karena hal-hal pedoman-pedoman yang memang tidak ditinggalkan, tapi dikumpulkan menjadi satu, menjadi hal yang sangat luar biasa, termasuk budaya, tidak menghilangkan budayanya Jawa seperti apa. Biarpun memang Ursulin kan memang dari Belanda ya suster ya, tapi beliau-beliaunya juga kalau orang Indonesia itu bilang kita akan melakukan di mana tanah kita berpijak, kita akan menyesuaikan, betul ya. Jadi kita kulon dulu segala macam. Jadi ya memang hal ini yang menjadi dasar mulai dari toleransi. Tadi juga disampaikan juga sama suster bahwa biarpun memang dari pendidikan Katolik ya nggak masalah ya suster ya, tapi semuanya saya mendengarkan cerita juga semuanya bisa bersekolah di sini, mulai agamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya ada. Jadi bukan hanya sekolah Katolik. Itu yang menjadi saya sangat amazed juga, bahwa nggak hanya tatanannya memang dirawat bangunannya, tapi secara akidah, kalau kita bilang ngomong marwahnya gitu ya, tapi itu juga jadi salah satu simbol yang memunculkan pluralisme itu sendiri. Betul. Dengan mempertahankan bangunannya yang tetap walaupun sudah direnovasi ya, karena sempat kan dulu 2 lantai kemudian direnovasi jadi 1 lantai, tapi tetap nuansa Belandanya tetap dipertahankan. Berasa time travel gitu ya kalau kita ke Koryesu gitu ya. Nah suster, balik lagi nih, boleh ke suster Ingrid boleh. Bagaimana sih suster ini kan juga sudah berapa kali, bahkan dari tahun 80-an, kemudian sekarang kembali lagi ke Malang, pasti juga ada pesan-pesan bagaimana kita sebagai generasi muda nih untuk bersikap dalam upaya melestarikan, menjaga warisan sejarah, warisan budaya ini. Ya, untuk generasi muda sebetulnya saya berharap punya passion untuk barang-barang yang mengandung budaya dan zaman dahulu, karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Presiden Soekarno selalu menekankan jangan melupakan sejarah jas merah, karena kalau kita melupakan sejarah, kita kehilangan akar budaya kita. Kebetulan Suster Lucy dengan saya itu punya passion tentang budaya dan
artefak-artefak yang kuno. Sehingga tahun 2010 saya ditugaskan di Jakarta. Kebetulan rumah pertama dari Ursulin tahun 1856. Di sana ada banyak barang-barang kuno yang saya temukan, dan itu saya membuat museum. Saya awalnya hanya mengumpulkan lalu menata. Suster Lucy yang meneruskan bagaimana dia mendaftarkan ke organisasi asosiasi museum. Suster Lucy teruskan. Lanjutkan Suster, boleh. Gimana nih perjalanannya membangun sejarah tadi menjadi yang sekarang bisa dinikmati oleh kita bersama? Baik, sewaktu saya di Jakarta, sebelum di Malang saya 12 tahun berada di Jakarta. Rumah pertama yaitu Santa Maria itu tahun 1856. Dan Ursulin adalah biarawati yang pertama datang ke Indonesia. Jadi kami ada muri di mana menyatakan bahwa memang kami adalah yang pertama di Indonesia. Mungkin ada biarawati yang lain ya. Jadi ketika di sana saya juga membantu Suster Ingrid untuk membangun museum Santa Maria yang sekarang sudah direnovasi lebih bagus dan masuk dalam anggota Asosiasi Museum Indonesia. Dan di sana kebetulan saya juga menulis buku sejarahnya yang ke-165 tahun waktu 2021. Jadi di sini pun Suster Ingrid bersama saya saling mendukung untuk melestarikan cagar budaya ini. Wah, tidak hanya di Malang, bahkan di Indonesia, di Jakarta ya. Boleh tepuk tangan dong, luar biasa. Nah ini nih kita harus pupuk nih generasi muda yang benar-benar tadi punya passion gitu ya di bidang budaya dan sejarah. Boleh kita biar seru biar teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, boleh ya Suster ya. Dari adik-adik atau teman-teman dari Koryesu di sini mungkin yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan gimana sih kesannya ketika berada di Koryesu. Silakan. Boleh, silakan. Perkenalan boleh Kak? Dari saya pertama rasa syukur sih bagi saya, lebih khusus ketika saya mengenal sejarah, akhirnya saya bisa mencintai apa? Saya mencintai para pendahulu, perjuangan mereka, dan sehingga saya bisa memberikan sesuatu, paling tidak bisa merawat apa yang diwarisi oleh para pendahulu saya. Sehingga saya merasa bersyukur bahwa ketika saya datang ke tempat ini, Suster Lucy menulis buku sejarah, dan juga kebetulan komunitas ini menulis kronik itu kayak sejarah dari hari ke hari yang ditulis oleh para suster pendahulu. Dan ketika saya membaca itu, ada perasaan bersyukur, terharu juga karena bisa mengenal perjuangan para pendahulu. Itu yang saya rasakan. Boleh kenalan dulu? Nama dan asalnya mungkin dari mana? Kayaknya bukan dari Malang ya, betul ya? Boleh, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, saya Suster Ana. Saya junior Ursulin tahun kedua. Kalau tinggal sekarang di komunitas Santa Trinitas ini. Kalau asal daerah dari Flores Makassar. Wah, dari Flores. Boleh sedikit tanya ya Suster ya, kenapa Suster Ana memilih untuk berpendidikan di Koryesu, terutama di Kota Malang ini? Pasti kan ada opsinya, kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk bersekolah atau menempuh pendidikan di sini. Oke. Kalau putusan sebenarnya kami itu kan putusan dari provinsi, tetapi kalau kenapa mau menjadi Ursulin dan akhirnya diutus ke Malang, sebenarnya terinspirasi dari seorang guru. Ketika mendengar pertama kali bahwa Ursulin itu berkarya di bagian pendidikan, saya merasa bahwa tergerak itu saya ingin menjadi seorang pendidik seperti guru saya mengajar saya. Itu yang pertama kali menginspirasi saya tergabung bersama para suster Ursulin. Wah, nilai moralnya yang benar-benar melekat sehingga ingin juga seperti itu bisa menjadi seorang pengajar pendidik gitu ya Suster. Terima kasih Suster Ana. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Suster atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin adik ada yang mau tanya?
Boleh perwakilan yang baru pertama kali nih ke Koryesu gitu ya. Ini sudah pernah sebelumnya masuk atau pertama kali? Boleh berdiri silakan. Untuk Koryesu ini pas pertama kali saya masuk, saya kayak di hati itu bilang, wow, megah banget. Pas masuk ke aula ini, saya lihat ke LCD dan melihat kalau dulunya ini bangunannya lebih besar daripada sekarang. Nah makanya Sampai speechless ya adanya ya. makanya sekarang aku mau memberikan Apresiasi untuk ucapan terima kasih. apresiasi kepada Koryesu yang telah berdiri sejak 1900 ya, Betul. dan bisa menjadi tempat pendidikan untuk semua anak di Indonesia. Wah, luar biasa. Boleh perkenalan dulu kali ya. Mungkin suster belum kenal nih adik siapa namanya. Terus Saya Darel Elfati, biasa dipanggil Darel, dan saya asal dari Malang. dari Malang. Nah, mungkin suster ada yang mau tanya ke adik Darel, boleh. Terus sih tanya. Dana sekolah di mana dan bagaimana menjadi abang cilik, Kang Mbak Yu Cilik. Mbak Yu Cilik. akang cilik. Saya bersekolah di My Little Island School, dan saya menjadi kakak Mbak Yu Cilik Kota Malang 2025 karena saya suka sekali dengan sejarah, dan tentunya saya suka dengan pariwisata di Kota Malang karena ya seru-seru. Makanya aku sekarang bisa menjadi bagian dari kakak Mbak Yu Cilik Kota Malang 2025. Nah, terakhir Darel ya. Kan Darel ini sudah sebagai duta wisata. Nah, setelah melihat Koryesu, kira-kira ke depannya Darel mau ngapain nih? Misalnya mempromosikan kah atau apa, mengajak kamu ke sini atau seperti apa? Kalau dari Darel sendiri. Kedepannya mungkin aku bakal menceritakan Koryesu ke teman-temanku dulu pertama, dan selanjutnya mungkin ya saya akan memposting sejarah dari Koryesu sendiri. Wah, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong dari Darel. Mungkin mau ikut menambahkan sedikit kalau dari keperkenalan dulu, kemudian juga sama pertanyaan. Setelah menjadi, kan sudah ke Koryesu sebagai duta wisata, ke depannya mau ngapain nih? Baik, terima kasih. Nama saya Prava Aldrian Sincahdesa, bisa dipanggil Reza. Nah, pas saya datang ke sekolah ini Koryesu untuk pertama kali, saya juga merasa kagum seperti soalnya bangunan ini sangat tua, terus kuno, dan masih bisa bertahan untuk sekarang. Udah bertahan selama 125 tahun ya. Betul. Sekarang tahun ini 126 ya. Nah, itu yang bikin kayak saya kagum banget. Terus di sini aku juga kayak bangga karena di sini banyak toleransi di sini. Saya sebagai muslim juga tadi dari pas suster yang ini tuh namanya ada kayak buka bersama dengan orang-orang muslim. Saya sebagai muslim aja juga sudah bangga. Wah, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk Musa. Terima kasih, Sister. Nah, Sister boleh menanggapi nih bagaimana sih dari. Terima kasih, boleh dulu kembali sayang. Tadi dari Suster Ana, apa yang dia sudah alami di sini, kemudian juga dari adik-adik ini. Bagaimana Suster menanggapinya? Terima kasih bahwa adik-adik dan itu merasa kagum dan merasa appreciated bahwa bangunan kuno ini masih terawat dan masih berlangsung baik. Jangan dikira kita enak-enak ya, kita juga berjuang untuk tetap memelihara. Lantai ini sudah 125 tahun tapi masih bersih. Wow.
dan tidak pernah kita ganti dengan keramik karena ini asli. Banyak nanti boleh keliling ke SMA atau ke sekolah mana, di sini banyak barang-barang yang masih antik. Wow, Suster Lucy mau menambahkan? Silakan. Oke. Adik-adik dan Suster Ana, dan terima kasih untuk tanggapannya dan terima kasih untuk apresiasinya. Sekali lagi tertarik dengan sejarah. Saya sangat bangga dengan orang-orang muda yang tertarik dengan sejarah. Biasanya sejarah itu kan seperti ingat-ingat tahun saja lalu hafalan. Nah, itu memang tidak jadi menarik kalau tidak ada cerita di balik itu. Jadi kalau mendengar cerita ini, kalau adik-adik merasakan bahwa harus diceritakan kembali, monggo, itu akan memberi teman-teman wawasan yang baik. Juga orang-orang muda. Jadi kami mempunyai satu moto yang kami teruskan kepada yang lain juga. Saya kira baik juga tadi yang Suster Ingrid katakan, jangan melupakan sejarah. Jadi satu hal yang kami lanjutkan itu berakar di masa lampau, hidup di masa kini, dan untuk meraih masa depan. Jadi itu rooted in the past, living in the present, dan reaching the future. Wah, luar biasa pesannya Suster Lucy ya. Nah, saya mau ke Suster Ingrid juga, Suster. Tadi kan Suster ingin adalah yang mungkin cita-citakan. Suster Ingrid, monggo silakan. Suster Ingrid dulu, saya mau tanya, boleh ya? Ke Suster Ingrid. Ke Suster Ingrid, bagaimana sih ini kan adik-adik kalau mereka adalah duta wisata, otomatis pasti ya ingin belajar dan melestarikan sejarah dan budaya. Nah, kalau dari Suster Ingrid, bagaimana kita bisa menumbuhkan passion biar kita tuh cinta terhadap sejarah dan budaya? Silakan Suster. Ya, mungkin juga dari keluarga harus menumbuhkan. Kalau keluarga itu menghormati nenek, menghormati leluhur, maka anak-anak yang masa sekarang itu akan timbul penghargaan juga pada masa lampau, pada sejarah. Tapi kalau orang tua tidak pernah meneruskan sejarah, maka anak-anak tidak mengenal sejarah. Kalau generasi muda ini sudah mulai merasa punya passion, punya keingintahuan, punya penghargaan terhadap barang-barang kuno, sejarah, itu perlu dipupuk terus. Terutama kalau melihat, saya dulu punya diberi oleh suster yang ekonom uang kuno, dan itu saya gosok satu persatu, saya urutkan. Ada yang tahun 1750, ada yang tahun 1800. Suster Lucy meneruskan itu, pemeliharaan itu. Maka kita akan menghargai barang-barang meskipun kecil, tapi itu mempunyai nilai sejarah. Saya kira itu yang perlu ditumbuhkan terus. Betul, jadi dimulai dari hal yang kecil gitu ya Suster ya, untuk menumbuhkannya. Mungkin Suster Lucy mau menambahkan bagaimana kita sudah? Baik, saya mau ke Kak Dewi juga nih sekarang. Dari Kak Dewi sebagai yang terlibat langsung juga dalam pemeliharaan dari sejarah itu sendiri, karena yang sekarang dikelola dari Kak Dewi juga salah satu dari Cagar Budaya. Nah, bagaimana nih harapannya dari Kak Dewi itu sendiri untuk mewariskan sejarah tersebut kepada generasi muda? Oke. Nyambung ya dari yang disampaikan sama Suster Ingrid sama Suster Lucy. Doakan teman-teman semuanya di sini. Sebenarnya ada program sama project juga yang akan lebih luar biasa ya. Jadi
gedung ijen nanti akan siapa tahu nanti akan terhubung ada bunker juga yang memang sedang lagi kita inisiasi untuk cari. Dan kita kemarin sudah didampingin oleh ITS juga. Nah, ini juga sudah mulai dilakukan. Ini saya sangat appreciate sekali sama perjuangannya Suster Lucy sama Suster Ingrid bahwa tidak pernah menyerah gitu kan ya. Kalau dari sisi saya sendiri bahwa kenapa kita harus menumbuhkan ya terkait dengan nilai sejarah gitu kan ya. Karena tutur bahasa, tutur kata itu juga bagian dari nilai sejarah. Betul. Gitu kan ya. Kalau kita di negara yang lainnya pasti kan berbeda ya, mungkin kita di negara Asia yang lainnya segala macam, tapi kalau memang sudah di Indonesia kita terbiasa ini kita saling salaman, kita menunduk sama yang lebih hormat, itu adalah bagian dari warisan budaya dan sejarah tuh. Dari sisi saya betul banget. Jadi dari kebiasaan manner ya. Benar, dari kebiasaan sehari-hari. Manner itu juga dari manner, bagian attitude itu sudah menjadi warisan budaya yang kita lestarikan gitu Saudara. Ah. Baik, untuk ini kita sudah di sesi terakhir. Saya ingin minta dari booster sekalian pesan-pesan untuk teman-teman pemirsa Gajah TV dan juga masyarakat umum pada para yang sudah menonton kita hari ini. Untuk teman-teman seperti apa dalam mewariskan tadi, menjaga kelestarian warisan budaya kita dan sejarah kita. Untuk generasi muda, saya ingin bahwa rasa keanekaragaman budaya, terutama di Indonesia, ada berapa suku, berapa ratus bahasa daerah, dan kalau itu dipelihara dan disatukan, dan kita bersyukur bahwa kita mempunyai bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Kita bersyukur bahwa para pendahulu bangsa kita mempunyai tekad dengan sumpah pemuda. Kita mempunyai tanah air satu, tanah air Indonesia. Kita mempunyai bangsa satu, bangsa Indonesia. Kita mempunyai bahasa satu, bahasa Indonesia. Saya sangat bersyukur bahwa pendahulu bangsa ini mempunyai tekad yang sama. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan Mas Lucy? Silakan. Ya, untuk saya hanya ingin menyampaikan, Anda kalau mengapresiasi sejarah dan ingin melihat serta menginspirasi, mendapatkan semangat, datang dan lihatlah ke Koryesu. Betul sekali. Dari Kak Dewi nih. Ternyata bertepatan ya tanggal 20 ini Hari Betul. Kebangkitan Jadi kita Nasional kebangkitan ya. nasional, Hari betul. Kebangkitan Nasional. Saya berasa kayak ikut ini ya, euforianya Suster Ingrid tadi menyampaikan bahwa kita harus tanamkan gitu kan ya, nilai satu bahasa, satu nasionalis kita gitu kan ya. Pesannya buat pemirsa Gajah TV, buat teman-teman semuanya, bagaimana caranya dengan kita tetap menjadi pribadi yang baik, dengan kita beretika, itu adalah salah satu kita mencerminkan budaya Indonesia gitu ya. Selebihnya kita merawat itu adalah bagian kita, kepedulian kita. Nah, dengan kita sudah beretika dengan baik, kita menjadi bangsa yang baik, setidaknya kita nanti akan tersentuh ataupun akan sadar diri ya, segala hal yang memang nanti baik itu nanti akan kita dimudahkan gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Suster Lucy, terima kasih Suster Ingrid dan juga Kak Dewi. Yang pasti memang merawat warisan dan menumbuhkan harapan adalah tugas kita bersama sebagai refleksi pentingnya menjaga nilai-nilai luhur, pendidikan dan sejarah, sekaligus menumbuhkan optimisme bagi generasi masa depan. Terima kasih seluruh pemirsa Gajah TV sudah setia menonton Raja Solusi pada episode kali ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita bersama. Saya Zinita Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.